Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakiza Muklis. Nah sekarang teman-teman semua ada ya informasi menarik nih buat kalian ya mahasiswa S1, D4 dan D3 nih yang lagi nyari program Merdeka Belajar. Ya terutama yang online ya atau daring, jadi kita bisa ngelakuinnya dimanapun ya sambil ngapain bebas gitu ya dan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Nah di sini teman semua ya ada program Bangkit 2023. Ya di sini ya kita bisa belajar ya, pertama ada machine learning ya, yang kedua itu ada Android development dan juga ada cloud computing. Dan yang paling penting teman semua, program ini gratis ya. Jadi program ini gratis dan buat kalian mahasiswa S1, D4 dan D3 kalian bisa mengkonversi kegiatan ini menjadi 20 SKS. Udah gitu dapat sertifikat lagi. Mantap kan? Nah, tapi ini belum seberapa teman-teman semua ya. Dan di sini teman-teman semua, program ini tuh didukung penuh oleh Google dan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Jadi legit banget nih guys ya. Dan kurikulumnya teman-teman semua ini disusun ya oleh Google bersama dengan Goto dan Traveloka. Jadi materinya nggak kaleng-kaleng nih ya, pasti keren banget teman semua. Dan ini up to date ya, sesuai dengan industri saat ini. Nah, jadi yakin kalian nggak akan ikutan. Jangan sampai kelewatan ya. Nah teman-teman semua, jadi semenjak 2020 program ini tuh udah dilaksanakan sebanyak 4 kali teman semua. Dan sudah ya mencetak 11.000 ya calon talenta digital. Nah sekarang kalian kapan ya menjadi calon talenta digital ini? Jadi jangan sampai kelewatan karena untuk batch kedua di tahun 2023 ini sudah resmi dibuka dan akan ditutup sampai tanggal 30 Juni 2023. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nah sekarang kita langsung aja lihat detailnya teman semua ya di websitenya ya. Itu adalah di g.co/bangkit ya. Sekarang kita lihat ada apa aja di sana ya. Nah di sini teman semua kita akan masuk ke websitenya Bangkit ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, di sini ada 3 learning path ya. Pertama ada tadi ya udah dibahas juga, itu adalah machine learning ya, lalu ada cloud computing dan juga ada Android development. Nah, nanti di sini ya setiap kita memilih satu ya materi ya atau satu learning path, nanti kalian akan mendapatkan pertama ya ada tech expertise ya, lalu ada soft skill dan juga ada bahasa Inggris ya. Karena 3 skill ini pasti akan digunakan nanti saat kita bekerja, teman-teman semua ya. Jadi juga di sini bukan cuma materi doang, tapi ada 3 hal yang akan diberikan oleh Bangkit jika kalian ikutan program ini. Jadi ini bakal keren banget teman-teman semua. Untuk daftarnya langsung aja klik apply now di sini ya. Nah sekarang kita akan lihat dulu nih ya, kenapa kalian harus ikutan Bangkit teman-teman semua ya. Ini adalah detailnya, kita langsung aja scroll ya. Jadi scroll ke bawah. Nah di sini ada why join Bangkit ya. Jadi kita akan bahas dulu ya, kenapa kita harus ikutan Bangkit teman-teman semua. Yang pertama ya. Nah, pertama ya, untuk kalian mahasiswa S1 ya atau D4 yang sudah melewati semester 5 ya atau lebih, dan juga untuk mahasiswa D3 yang sudah melewati semester 4 atau lebih, kalian bisa mengkonversi kegiatan ini menjadi 20 SKS. Dan ini bisa nanti dikonversi di semester depan ya. Itu adalah semester baru, berarti semester ganjil, karena kegiatan ini akan dimulai di bulan Agustus depan teman-teman semua ya. Nah jadi kalian juga harus konsultasi ya dengan prodi, dengan dosen wali gitu ya, bagaimana proses konversinya ya untuk memastikan kalian bisa mendapatkan 20 SKS ini. Nah yang kedua teman-teman semua ya, kalian juga ya berkesempatan untuk melakukan sertifikasi secara global teman-teman semua. Ya ingat ya, ini Google teman-teman semua. Mantap kan? Gratis lagi. Jadi KSKS sudah dapat sertifikat lagi ya. Jadi ini keren banget teman-teman semua. Dan jangan takut ya, jangan takut tidak lulus di sertifikasi ini, karena di program Bangkit ini nanti kalian akan dibekali ya dengan materi-materi yang bisa membuat kita menjadi lebih confident saat mengikuti sertifikasi ini teman-teman semua. Dan kalian juga akan didampingi ya oleh para instruktur ya yang kelas banget tentunya teman-teman semua. Nah ketiga teman-teman semua, nanti juga bakalan ada career fair ya. Jadi nggak cukup nih ya 20 SKS dapat sertifikat ya gratis, terus dicariin kerja lagi.
Jadi gokil banget emang. Jadi di sini teman-teman semua nanti kalian tuh bisa ikutan karir fair ya. Jadi di sini adalah kayak lowongan kerja ya khusus untuk lulusannya Bangkit. Jadi keren banget teman-teman semua. Nah, yang keempat teman semua, ini yang paling seru sih ya. Jadi nanti tuh akan dipilih ya 15 tim terbaik ya saat project akhir. Jadi nanti tuh kalian akan dikelompokin gitu ya dan melakukan project akhir. Nanti akan ada 15 kelompok terbaik ya yang akan diinkubasi teman semua ya. Diinkubasi projectnya. Jadi project itu diinkubasinya pertama ya itu adalah dikasih uang ya. Dikasih uang inkubasi itu up to 140 juta rupiah teman semua. Dan nanti kalian akan mendapatkan mentor ya. Udah kayak startup aja ya. Ini udah kayak 6 dosan sama Han Ji Pyong. Ya, jadi keren banget ya. Ini 4 ini udah gokil sih ya. Jadi kalau kalian ya nggak daftar sayang banget teman semua. Jadi sekarang langsung aja daftar ya karena kesempatannya terbatas. Jadi dan juga bentar lagi ya Juni ya. Jadi kalian cepet-cepetan daftar teman semua. Nah, sekarang ya kita udah tahu kenapa kita harus ikutan Bangkit. Nah, biar kita bisa masuk ya, kita harus lihat syarat-syaratnya teman-teman semua. Nah, syarat-syaratnya ini adalah kita bisa langsung aja scroll ke bawah ya. Nah, scroll ke bawah, di sini ada beberapa syarat teman-teman semua ya. Ini yang paling penting ya. Pertama, teman-teman semua, kalian harus warga negara Indonesia ya. Nah, jadi untuk mahasiswa internasional ya yang datang dari luar negeri, I'm sorry guys ya, you are not eligible for this. Jadi ya, I'm sorry ya. Jadi untuk warga negara Indonesia aja, teman semua. Nah, yang kedua, teman semua. Jadi kalian pastikan kalian adalah mahasiswa aktif ya. Tadi ya, S1, D4 dan D3. Dan di sini itu nggak harus jurusan IT doang, teman-teman semua. Jadi kalian mau jurusan apapun itu bisa ikutan ya. Catat ya. Jadi bukan jurusan IT aja, tapi semua jurusan kalian bisa ikutan. Nah, yang ketiga nih, tapi ada syaratnya nih ya. Perguruan tinggi yang kalian sekarang lagi kuliah ya, itu harus terdaftar di PD Dikti. Ya, pastikan. Jadi buat kalian nih misalnya warga negara Indonesia lagi kuliah di Australia ya, nggak akan bisa ya karena universitasnya belum ban PT. Lucu banget sih. Ya, kalian nggak bisa ya. Jadi kalau lagi di luar, kuliah di luar, tapi warga Indonesia nggak bisa ikutan teman-teman semua ya. Jadi itu syaratnya ya. Jadi pertama tadi ya jelas kalian harus mahasiswa aktif ya. Dan yang kedua itu adalah perguruan tingginya itu harus terdaftar di PD Dikti ya. Dan kalian adalah WNI teman semua ya. Catat. Lalu yang keempat teman semua ya, untuk mahasiswa tadi ya, udah dibahas juga untuk mahasiswa S1 sama D4 ya, kalian itu harus sedang melakukan semester 5 atau lebih ya, nanti saat ini dilakukan ya. Dan juga untuk D3 itu semester 4 atau lebih ya. Nah, lalu yang kelima ya, kalian itu pastikan belum lulus ya pada Januari 2024. Karena batch 2 ini ya akan dilaksanakan nanti sampai bulan Januari ya, dari Agustus sampai bulan Januari teman semua ya. Jadi pastikan kalian belum lulus di tahun itu ya, Januari 2024. Nah, lalu yang keenam ya, yang keenam ini penting ya, penting karena kalian tuh harus membuat surat komitmen ya, jadi komit dan juga dari rekomendasi dari universitas ya, karena kalian tuh harus melakukan ini secara full time teman semua ya, 40 jam per minggu ya. 40 jam per minggu berarti 8 jam sehari ya, 9 to 5 misalkan ya. Jadi 8 jam itu kalian harus spend ya sehari ya 40 jam dalam seminggu untuk ikutan program ini. Dan menyelesaikan semua tugas dalam satu semester ini teman-teman semua ya. Jadi itu catat ya, itu penting teman-teman semua ya supaya kita bisa menyelesaikan semua program di Bangkit ini. Syarat yang ketujuh itu teman semua, kalian itu harus full time ya. Jadi nggak boleh misalkan kalian sedang bekerja ya, lagi freelance itu nggak boleh ya. Lagi magang itu nggak boleh ya. Lalu misalkan lagi PKL ya atau pengabdian masyarakat KKN ya, itu nggak boleh teman semua. Jadi pokoknya kalian itu harus komit. Jadi harus full time ya supaya kalian fokus ikutan kegiatan ini teman semua. Nah, lalu yang terakhir nih, yang terakhir itu adalah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris ya, secara lisan atau tulisan. Tapi nggak harus mahir kok ya, jadi nanti ya teman-teman semua, kalian tuh akan mendapatkan juga materi tentang bahasa Inggris ya, di pelatihan ini. Ingat tadi ya, ada text expertise, ada soft skill, dan juga ada bahasa Inggris. Jadi tenang aja teman-teman semua ya, jadi aman ya, aman dong pastinya. Nah, sekarang kita akan lihat ya gimana cara daftarnya. Nah, sekarang langsung aja kalian klik ya si apply now, teman-teman semua ya, untuk daftar. Nah, di sini kalian langsung aja isi formulirnya. Pertama ya ada full name, ada email,
Ada student university email, jadi ini email pribadi sama email student ya, kalian yang ada di kampus. Terus juga ada active phone number, nomor WA ya, kalian masukin di sini. Terus ada status, sekarang statusnya misalkan kalian pilih ya, sesuai dengan yang kalian sekarang jalani, misalkan aktif di S1 atau D4 ya, atau D3 gitu ya. Lalu ada university name, misalkan saya ya itu adalah di Institut Teknologi Bandung ya. Ya ini banyak juga dari mahasiswa saya yang ikutan program Bangkit ini teman-teman semua. Nah terus misalkan kalau nggak ada ya udah kalian tambahin aja ya. Kalau misalkan nggak ada di list, siapa tahu belum kesinkron teman-teman semua ya. Lalu kalian pilih current semester. Current semesternya kalian bisa milih berapa ya, dan nanti misalkan kalian semester berapa nih ya, 7 misalkan 6 gitu ya, kalian pilih aja di situ. Terus kalian juga di mana kalian mendapatkan informasi registrasi dari Bangkit 2023 ini ya. Nah ini kalian bisa langsung aja pilih, misalkan kalian pilih other social media channel ya, terus kalian pilih aja di bawahnya tulis gitu ya dari kelas terbuka gitu ya. Di sini kalian bisa pilih, terus langsung aja klik I consent dan juga I accept, terus submit teman-teman semua ya. Nah setelah kalian submit ya, nanti tahapan-tahapan selanjutnya teman-teman semua akan diinformasikan oleh timnya Bangkit ya, melalui email. Jadi jangan lupa pantengin email untuk mendapatkan proses tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, udah nih teman-teman semua, udah register ya, nanti kalian akan masuk ke step kedua ya. Step kedua hanya butuh 30 menit, kalian harus masukin commitment letter ya, yang tadi ya. Jadi surat komitmen dari kalian ya untuk mengikuti Bangkit secara full time. Oke, masukin di situ. Terus nanti kalian akan masuk ke step ketiga, yaitu adalah assessment secara umum teman-teman semua ya, tes umum lah ya. Ada tes personality, juga ada di sini ada tes teknologi nih. Nah di sini juga nanti kalian akan mendapatkan informasinya selanjutnya ya. Lalu selanjutnya kalian langsung apply ke platformnya Kampus Merdeka ya. Itu adalah di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya. Jadi jangan sampai salah nih. Nah habis dari situ nanti kalian sudah apply ya ke Kampus Merdeka Mandiri. Nah, lalu di sini juga nanti kalian akan tinggal menunggu dari pengumumannya. Jadi ikutin aja ya, nanti ada informasinya akan masuk ke email untuk tahapan-tahapan selanjutnya, teman semua ya. Jadi jangan sampai miss ya emailnya. Ingat ya, itu penting sekali ya kalau untuk daftar di Bangkit ini. Oke, ya itu adalah cara daftarnya dan kenapa Bangkit. Nah ini yang paling pentingnya selanjutnya teman-teman semua. Itu adalah learning path-nya. Nah kita akan lihat learning path-nya, itu tinggal di scroll aja ya. Tadi saya udah bahas bahwa learning path-nya itu ada 3 teman semua ya. Itu ada machine learning, ada Android development, dan juga ada cloud computing ya. Di Bangkit 2023 ini ya. Dan juga tadi ya saya ingetin lagi ya, jadi batasnya itu adalah 30 Juni teman-teman semua, jadi jangan sampai kelewatan ya. Oke kita lihat ya yang machine learning dulu ya. Oke langsung ya nih kita buka, langsung logo TensorFlow-nya gede banget ya. Jelas ya, karena Google teman-teman semua itu sebagai pengembang TensorFlow ya. Nah di sini teman-teman semua kita akan lihat ya, di sini ada materinya. Materinya itu pertama ya, ada Google IT Automation ya with Python. Nah, jadi pakai Python nih ya. Jadi aman, gampang banget ya. Nanti kalian silahkan masuk ke kelas terbuka juga untuk lihat materi tentang Python ya. Di sini ada Google Data Analytics ya. Lalu ada Math for Machine Learning. Jadi kalian akan belajar matematikanya. Jadi bukan cuma machine learning-nya doang, bukan TensorFlow-nya doang, dimulai dari matematikanya dulu. Mantep ya, saya sangat setuju sekali. Lalu ada Machine Learning Specialization ya. Nanti kalian bisa milih, kayaknya mungkin ada yang klasifikasi ya, supervisory kayak gitu-gitu ya. Lalu di sini kalian juga akan mendapatkan Deep Learning.ai TensorFlow Developer Professional Certificate ya. Wah, dapat sertifikat TensorFlow. Mantap ya. Lalu juga ada Structuring ya, Machine Learning Project. Jadi nanti kalian akan mendapatkan case project untuk di-solve dengan machine learning ya. Ini keren banget. Terus ada juga di sini ada TensorFlow Data and Deployment, keren nih. Jadi udah langsung ke produk berarti ya, bisa membuat deployment dari si aplikasi dari yang dihasilkan dari machine learning ya tentunya. Terakhir ada TensorFlow Developer Certification Preparation ya, persiapan untuk sertifikasi TensorFlow ya. Nah, di sini kalian juga akan melaksanakan TensorFlow Developer Certification Exam. Wah, mantap sih. Kalian akan dapat sertifikat TensorFlow ya. Gila ya, mantap ya. Gratis ya, mantap, keren ya. Nah nih, sekarang kita lihat ya syarat-syaratnya. Kalau kalian mau ikutan machine learning path-nya ya.
Pertama, itu proficiency di matematika. Jadi kalian bisa ya di matematika pertama ada aljabar linier ya, trigonometri, statistik dan kalkulus ya. Jadi matematika lah ya. Sampai mungkin matematika teknik ya udah bisa ikutan ini ya. Jadi mantep banget nih ya. Terus laptopnya kalian juga harus menyediakan ya. Boleh minjem lah kalau misalkan nggak punya. Itu ada 4 GB RAM-nya. 8 ya Windows-nya macOS 10.14 atau yang baru atau Linux ya. Prosesornya 64 bit ya, lalu ada Google Chrome ya untuk web browsernya. Nanti juga menggunakan text editor profesional ya untuk Python ya, itu yang kita suka sekali, itu adalah PyCharm ya. Jadi easy teman-teman semua. Oke, itu adalah untuk machine learning ya. Next teman-teman semua. Next adalah kita cek untuk yang mobile development. Seperti biasa, Android jelas ya. Untuk mobile development-nya itu adalah Android ya, karena itu sekali lagi ini adalah Google teman-teman semua. Oke, nah di sini ya, langsung kita lihat ya. Pertama ya, di sini kita akan belajar tentang Kotlin. Oke, langsung Kotlin karena ini adalah bahasa yang dianjurkan oleh Google untuk mendevelop Android teman-teman semua. Oke, lalu ada Android for beginners ya. Lalu ada fundamental Android. Jadi di sini kita akan belajar tentang Android-nya ya. Jadi teknologi yang ada di Android. Lalu ada Solid Paradigm. Keren ya. Ini Solid Paradigm untuk bikin aplikasi supaya kita bisa jadi lebih efisien lagi ya dalam membuat program teman-teman semua ya, keren banget nih ya. Lalu ada intermediate Android ya. Lalu ada Jetpack Compose ya. Lalu ada mobile UI UX ya. Jadi kebiasaan ya udah belajar Android tapi nggak belajar UI UX, jadi sayang aja. Nah sekarang ini dimasukin juga, jadi kalian bisa langsung bikin aplikasi ya yang secara UI UX udah oke juga. Ini mantep nih, keren. Nah lalu di sini juga ada ya, itu adalah untuk Associate Android Developer Certification Preparation ya. Jadi di sini disiapkan ya untuk kalian mengambil Google Associate ya, keren ya. Android Developer Certification Exam. Jadi kalian nanti akan dapat sertifikat Android ya. Mantap nih, mantap banget ya. Coba kita lihat syaratnya teman-teman semua. Nah, syaratnya simple banget ya. Kalian harus experience with OOP in any language ya. Jadi kalian harus belajar OOP ya, in any language ya. Nah ini kalian juga bisa belajar di kelas terbuka teman-teman semua ya, untuk belajar tentang konsep OOP-nya ya. Udah ada Python ya, Java setengah, C++ ya setengah juga ya. Jadi kalian bisa belajar lah dari situ untuk gimana sih konsep OOP ya, supaya nggak kaget saat nanti belajar Android, karena Android juga banyak OOP-nya teman-teman semua. Oke, di sini syaratnya ya kalian juga harus menyediakan komputer atau laptop ya, itu dengan Core i3 ya, prosesornya dengan 8 GB RAM untuk RAM-nya ya. Lalu ada i5 nih yang rekomendasi ya, i5 dengan 16 GB RAM, karena nanti kalian harus virtualization dan sebagainya ya untuk jalanin simulasi Android-nya. Tambah juga Windows-nya 8 ya, atau yang terbaru macOS dan Linux ya. Dan juga ada 64-bit prosesor ya. Jadi kalau i3, i5 udah aman. Lalu ada nih, kalian harus nginstalin Android Studio ya untuk yang seri Dolphin ya di 2021 yang stable-nya, dan juga IntelliJ IDEA ya sebagai IDE-nya. Oke. Jadi ini kalian kalau misalkan mau masuk ke mobile development untuk Android. Oke, yang terakhir teman-teman semua ya, itu adalah untuk cloud computing ya. Nah, ini di sini langsung ada logonya dari Google Cloud ya, Google Cloud Platform teman-teman semua. Di sini itu nanti kita akan belajar tentang fundamental dari cloud computing ya. Di sini bagaimana cara deploy application ya, lalu ada monitor operation dan ada manage enterprise solution ya. Ini keren banget nih. Karena sekarang teman-teman semua udah banyak banget perusahaan ya yang memindahkan servisnya itu ke Google Cloud ya. Jadi kita juga harus belajar tentang Google Cloud ini teman-teman semua ya, supaya kita bisa gampang untuk dapat kerja. Oke, di sini nanti ini kan ada materi-materinya ya, tentang web basic ya, HTML, CSS, juga ada JavaScript basic ya. Juga ada Google IT Support, lalu ada Google Cloud Computing Foundation ya, sama Engineer Learning Path. Jadi kalian akan belajar tentang Google Cloud-nya ya. Dan juga ada back-end basic ya. Nanti kalian akan belajar ini, jadi keren banget ya, semacam full stack teman-teman semua. Juga kalian akan belajar tentang cloud engineer ya, bagaimana mendeploy di cloud dan juga memanage cloud ya. Lalu ada Google Cloud Skill Boost ya, lalu ada ACE Certification Program ya untuk preparationnya.
Nah, di sini teman-teman semua, di sini ada Google Associate Cloud ya, Engineer Certification. Jadi kalian akan menjadi ACE-nya Google ya di sini. Mantap banget teman-teman semua. Oke, kita lihat prerequisite-nya ya atau syaratnya nih kalau kalian mau ikutan di Google Cloud Computing ini. Pertama ya adalah basic knowledge ya tentang IP networking ya, stack, database, statistik dan juga ANSI SQL ya. Nah, lalu juga kalian di sini ya itu menyediakan laptop juga ya dengan requirement minimum yang di sini rendah banget ya. Jadi untuk kalian misalkan punya laptop di rumah sepertinya akan bisa ikutan di Google Cloud ini ya. Pertama ya, at least 2 GB RAM. Jadi RAM-nya hanya 2 GB aja. Lalu bisa pakai Chrome OS, bisa pakai Windows 7 atau yang terbaru ya, bisa pakai Mac OS atau Linux ya. Dan juga di sini bisa 32 bit prosesornya. Jadi kalau kalian punya laptop yang lama itu bisa dipakai juga ya. Dan juga 64 bit prosesor juga ya untuk yang terbaru. Juga di sini kalian menggunakan web browsernya menggunakan Google Chrome ya. Lalu di sini ini fleksibel banget ya. Kalian bisa menggunakan text editor kesukaan kalian ya, bisa pakai VS Code, Notepad++, Sublime Text atau Atom ya. Jadi bebas ya. Jadi mungkin bisa pakai Vim juga gitu. Kalian kalau bisa ini juga ya pakai Vim ya. Keren banget teman semua ya. Jadi di sini ya ini udah ada 3 nih ya, ada machine learning, ada mobile development pakai Android ya, lalu ada cloud computing pakai Google Cloud ya. Machine learning-nya tadi pakai TensorFlow ya, jangan lupa. Oke, jadi kalau kalian udah dapet nih ya, mana yang paling cocok ya, langsung aja daftar teman semua ya. Ingat ya, batasnya adalah 30 Juni teman semua. Mumpung masih ada waktu ya, 30 Juni masih lama, masih ada sebulan, jadi cepetan daftar, jangan sampai kelewatan. Ngomongin tentang 30 Juni teman-teman semua, jadi sebenarnya ya, timeline-nya itu untuk bangkit batch 2 ini sudah dimulai dari 4 Mei kemarin ya. Jadi sekarang masih ada 1 bulan untuk sampai ke akhir pendaftaran, itu adalah 30 Juni 2023 untuk bangkit batch 2 ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau daftar ya, langsung aja daftar teman-teman semua, daftar dulu ya. Setidaknya kita sudah meregistrasi di awal. Nanti untuk suratnya bisa menyusul ya, nanti kalian bisa meminta ke jurusan untuk mendapatkan rekomendasi dan sebagainya. Jadi yang penting teman-teman semua adalah daftar dulu ya, supaya kalian bisa masuk ke bangkit batch 2 ini. Jadi cepetan daftar, jangan sampai kelewatan. Karena kuotanya ini terbatas teman-teman semua ya. Jadi first come, first serve basis ya. Jadi kalian daftar duluan, nanti kalian akan dilayani untuk pendaftarannya juga duluan. Jadi jangan sampai kelewatan, karena siapa cepat, dia dapat teman-teman semua. Oke, dan juga untuk informasi lengkapnya, kalian bisa langsung aja buka ya di website ini, teman-teman semua, di g.co/bangkit ya, untuk dapetin informasi lebih lengkapnya. Dan juga nanti untuk dapetin informasi tentang tesnya ya, dan juga pendaftarannya akan ada di deskripsi box video ini, teman-teman semua. Jadi silahkan dibuka aja untuk dapetin link-link yang dibutuhkan. Nah, jadi jangan sampai kelewatan ya. Jadi kalian ya jangan sampai menyesal di akhir, teman-teman semua ya. Karena kalau yang di awal itu adalah pendaftaran ya, jadi jangan lupa daftar teman semua. Ini sebentar lagi teman semua ya, jadi jangan lupa daftar. Oke, jadi itu teman semuanya, semoga kalian bisa ikutan bangkit di tahun ini dan juga kalian bisa mendapatkan sertifikat ya, terus juga kalian bisa mendapatkan pekerjaan ya, karena ada career fair juga di sana ya, kalian bisa daftar kerja gitu. Dan juga semoga kalian termasuk dari 15 tim yang mendapatkan dana inkubasi ya, dan mendapatkan mentor ya. Wah, ini asik banget sih ya. Asik banget teman semua. Jadi udah lulus gak usah pusing ya teman semua. Oke, jadi bangkit keren banget, gokil banget ya. Jadi jangan lupa daftar teman semua. Oke, jadi itu aja teman semua untuk informasi menarik kali ini ya, untuk kalian para mahasiswa yang lagi nyari program Merdeka Belajar nih ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, jadi saya Fagiza Muklis pamit ya. Kelas terbuka sampai sini dulu. See you in the next video. Keep coding, stay awesome teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, semoga sukses.